Mas, ada pertanyaan lagi nih menarik, agak kekinian ya. Ini pertanyaannya gini, gue tahu nih orangnya tapi gue nggak boleh ngomong orangnya. Ngelihat kondisi global sekarang, kedepannya kan nggak tahu akan seperti apa. Ini kayaknya berhubungan sama dunia yang nggak jelas nih. Presiden di mana-mana membingungkan semua rakyatnya. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Karena dia kan ini nggak jelas di mana-mana, sehingga agile mindset untuk tetap aja lincah berpikir itu harus tertanam di setiap orang. Nah, bagaimana kita harus bisa agile dan tetap terkontrol arahannya? Dia bilang begitu, karena kadang-kadang takut kalau arahnya belum jelas. Pertanyaannya gitu. Nah, ini gue coba buat konteks dulu ya. Iya. Generasi kita itu sebenarnya lebih enak. Karena secara politik dulu kita besar. Siapapun presiden lebih terprediksi. Pak Harto terprediksi. Dulu ada yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ya. Jadi walaupun kita dalam tidak benar-benar demokrasi, tapi arah ke depan tuh clear. Iya. Nah, generasi teman-teman yang kerja di TOR sekarang itu nggak ngerasain itu. Ini walau nggak se-wild zaman bapak kita kali ya. Kalau bapak kita kan hidup di zaman Jepang, zaman Belanda gitu ya. Lebih, gimana? Perlu agile. Karena ngeri. Sekarang tapi sama kalau menurut saya gitu. Saya hidup, ini teman-teman nih. Misalnya seseorang yang di Torch, tanggung jawabnya urusan digital marketing. Tahun 2017 sampai 2018, 15 sampai 2017 itu zamannya Facebook. Iklan Facebook harus jagoan. Baru belajar itu keluar lagi Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Itu completely different. Beda caranya belajar, tempat belajarnya nggak ada. Jadi ketika itu datang di dunia bisnis kayak kita, jadi teman-teman yang di dunia pekerjaan ini tiba-tiba, kita harus belajar marketing dengan marketplace. Belajarnya kemana? Nggak ada. Nggak ada sekolahnya, nggak ada apa-apa. Begitu masuk ke sana, mereka mulai jago, pandemi mereka juga pakai itu, tiba-tiba datang TikTok, completely different thing. Caranya dari siapa? Belajarnya nggak ada. Adanya juga kadang-kadang konten kreator A, B, C, D yang pendapatnya beda-beda. Mereka tuh hidup di era yang seperti itu. Mungkin bisa jadi 2-3 tahun lagi, atau mungkin malah beberapa bulan lagi berubah lagi ya. Jadi kalau sekarang, kalau Pak Harto atau presiden yang sekarang mau bilang Repelita, itu bercanda. Nggak ada yang bisa bertahan rencana 5 tahun. Saya ada kecenderungan selalu punya visi agak panjang. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kita mau 1 triliun, misalnya begitu. Tapi sebenarnya si strategi yang saya buat per tahun pun saya review per quarter. Q1, Q2, Q3 untuk UKM pun harus gitu. Kalau menurut saya sekarang. Jadi settingannya. Kalau pertanyaan ini di saya sekarang, di saya sekarang yang saya lakukan adalah semua saya buat rencana jangka panjang. Semua diarahin ke sana dan kira-kira seperti apa, hitungan uangnya udah ada, hitungan strateginya udah ada. Tapi dipotong per tahun dan per tahun dipotong per 3 bulan. Dan per 3 bulan dipotong per bulan. Dan per bulan dipotong per minggu. Kenapa begitu? Menjaga agilitas. Karena minggu ini bisa jadi suasananya berbeda sama minggu depan ekspektasinya. Minggu depannya lagi udah berubah lagi. Sehingga dengan seperti itu, ini yang panjang masih punya. Tadi pertanyaannya udah bilang bahwa sebenarnya kita suka takut karena arahannya belum jelas. Sebenarnya gini, kalau menurut saya, arahannya aja yang jelasin. Bahwa kita harus 1 triliun misalnya dalam 5 tahun, tapi kemudian agilitasnya dalam tiap minggu. Report, dapat data, habis data ini mau diapain nih datanya? Mau kita diskusikan sama orang lain, kita belok apa jangan? Ngobrol sama bos. Makanya bos-bos zaman sekarang harus sering turun ke bawah. Kenapa bisa jadi yang kemarin kita rapatin per quarter, tiap minggu berubah. Udah nggak relevan. Relevansi ilmu tuh hilang. Banyak sekali relevansi ilmu yang hilang. Saya dididik di desain ITB, ngerancang segala sesuatu, komunikasi harus estetik.
Sekarang bayangin buat konten estetik di TikTok, nggak akan ada yang lihat. Bayangkan, ini yang mereka hadapi dunianya gitu. Iya. Jadi ya seperti yang banyak didengung-dengungkan oleh para ahli ya, bahwa ke depan itu dicirikan oleh ketidakjelasan, dicirikan oleh kompleksitas gitu kan, sehingga sebenarnya kalau orang akan kelelahan kalau yang dicari itu adalah security, keamanan. Benar. Karena yang ada adalah sebenarnya bukan security tapi opportunity, ya kan? Jadi karena asumsi yang kita buat bisa jadi berubah. Gitu. Kalau beberapa orang yang sudah akrab dengan agility mungkin bisa menghayati ini, tapi beberapa orang yang tidak akrab dengan istilah ini bisa jadi diganti dengan tadi ya, dirimu mengatakan kelincahan, ya. Bagaimana kita gesit, bagaimana kita satset, bagaimana kita mampu ngebalance, mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas dan stabilitas. Karena sebenarnya agility itu kan nggak cuman fleksibel juga kan. Jadi contoh misalnya gini, dirimu tadi mengatakan kita harus siap berubah. Siap berubah itu kan bukan hanya terkait dengan kelincahan kita memilih, fleksibilitas kita memilih strategi ini atau strategi ini atau strategi ini untuk merespon perubahan yang terjadi. Karena kan kalau dalam agility itu kan kita bukan reaktif, tapi kita proaktif, ya kan? Jadi artinya kita merespon, bukan sekedar bereaksi atas apa yang terjadi dan kita kemudian terseret arus, ya kan? Nah, untuk bisa proaktif kan kita harus punya basis ya, kayak tadi harus punya kekuatan, harus punya modal, harus punya sesuatu yang stabil dalam diri kita. Contoh misalnya, diri tadi mengatakan bisa jadi berubah-berubah, tetapi datanya yang berubah, kontennya yang berubah, konteksnya yang berubah, tapi cara kita mengolah data kan mungkin nggak berubah ya? Enggak, gitu. Itu tidak berubah. Bahwa mungkin si marketplace-nya berubah, medianya berubah, tapi the way of thinking-nya, gitu kan? Cara kita menjalankan bisnisnya dalam tanda kutip, kan bisa jadi mungkin nggak berubah kan? Caranya yang berubah. Ya, ambil mungkin kalau disederhanakannya dalam ini adalah ya yang kita lakukan tetap menjual barang. Betul. Di Shopee begitu, Tokopedia begitu, TikTok begitu, caranya yang berbeda kan? Betul, strateginya disesuaikan. Strateginya di cara aja sebenarnya. Iya, makanya seringkali dalam agility ini yang kita butuhkan itu kan kompas ya, bukan peta yang sangat, bukan itinerary yang sangat belok kiri abis ini kanan nggak gitu. Iya, lu tahu kompas, utaranya. kita menuju ke utara, gitu kan ya, gitu kan? Atau misalnya dan menuju ke situ itu bisa jadi asumsi kita misalnya lewat jalan tol, tapi ternyata kita bisa lewat jalan lain ketika asumsinya berubah. Nah itu yang makanya tidak mudah kita mengatasi berbagai macam perubahan ini kalau kita itu nggak punya kompas. Artinya gini dong ya, jadi kayaknya di TORS kita udah bener soalnya. Jadi di TORS kita untuk punya kompas dan punya peta itu meminta ke teman-teman baca dua hal. Baca dari di sini konteksnya adalah menyerap ilmu ya. Satu, harus tetap baca buku. Ya. Karena buku ini yang bisa menggambarkan hal-hal yang 5 tahun ke depan. Iya. Kompas itu bisa jadi guidance kalau bukunya cukup tebal kalau menurut saya. Iya. Karena dia akan membahas segala macam aspeknya sehingga dalam 5 tahun lagi dunia akan begini. Iya. Tapi kita tetap minta ke teman-teman makan tuh konten-konten yang ringan-ringan juga. Betul. Karena konten-konten yang ringan cenderung menjelaskan tadi how-nya, cara-caranya. Iya. Cara-caranya gitu. Jadi teman-teman di sini diwajibin, Mas. Ini ada buku-buku yang mesti dibaca ini biar kita semua sepakat bahwa frameworknya pakai yang ini yang ada di buku ini ya. Nah, lu jangan pakai sendiri, lu ntar lu nonton TikTok, lu framework lu beda lagi. Takutnya gitu. Nah, sebenarnya kalau di teori, kalau saya backup dengan teori gitu dirimu mencoba yang kamu konsumsi, pengetahuan yang kamu konsumsi itu bukan hanya pengetahuan yang sifatnya faktual. Faktual itu kita dapat dari kita dapat dari TikTok, dari sosial media, dari berita, itu faktual. Faktual itu untuk dapetin tren, untuk dapetin konteksnya. Tapi kalau kamu cuma punya factual knowledge,
kamu nggak punya framework, kamu bisa terombang-ambing. Akan ngikutin itu betul. aja gitu ya. Makanya kamu punya yang disebut sebagai procedural knowledge. Procedural knowledge. Framework Ini cara kerja. Framework. Prosedural itu frameworknya itu prosedural. Ya? Karena seringkali prosedural itu nggak relatif tidak banyak berubah-ubah dalam waktu yang sangat sempit. Contoh misalnya gini, ketika kita bicara soal berpikir sebagai seorang desain, ya kan? Sejak dulu kan kita didoktrin tuh, kita kan sama, dirimu desain design thinker. Kamu kan mendesain produk. Betul. Saya kan mendesain intervensi psikososial. Saya kan intervention psychosocial designer. Saya kan juga seorang desainer. Nah, sebagai seorang desainer itu kan kita didoktrin ya. Bukan hanya isu estetik ya. Bukan hanya itu indah di mata kita. Bukan hanya itu bagus di mata kita. Tapi masalahnya bisa digunakan atau tidak. Benar nggak? Makanya sebagai seorang desainer kita kan diminta untuk mencoba berempati. Ya kan? Apa sih yang lo butuhkan? Apa sih yang kamu rasakan gitu? Itu kan cara berpikir desainer kan? Nah, kita kan terus-menerus harus mengendus pasar. Itu kan caranya. Setelah itu baru kita akan mendapatkan, oh ini loh pain-nya mereka gitu. Itu loh masalah mereka. Setelah kita dapetin apa yang jadi pain point-nya mereka, kita dapat gagasan, kemudian kita mencoba test case dengan prototype, kita lempar ke pasar, kita tes gitu kan ya. Kita tes accept nggak mereka? Kalau accept kita lanjutkan, kalau nggak kita coba lagi yang lainnya. Nah, iteratif proses itu kan framework ya. Benar. Nah ini sesuatu yang kita dapatkan bukan dari faktual, itu kita dapatkan dari procedural knowledge. Makanya perlu membaca yang itu seringkali didapatnya dari buku. Dari buku-buku yang orang-orang yang kemudian mengemas yang disebut sebagai apapun itu. Ya kan dirimu kan mewajibkan orang bikin baca Lean Startup kan misalnya. Betul. Ada banyak buku yang wajib aja. Itu contoh buku-buku yang ngasih framework. Buku-buku yang ngasih prosedural, buku-buku yang ngasih how to gitu. Oke, dan memang ketika kita udah punya sesuatu yang prosedural tadi ini juga gitu ya. Kita udah punya nih, berarti ilmu kita untuk menghadapi dunia yang berubah-ubah, kita harus agile, kita dapat ilmunya nih. Betul. Even yang prosedural dan juga tadi yang faktual. Yang faktual. Nah, ketika kita ingin terapkan, kalau pengalaman gua kalau pengalaman gua adalah tetap balik lagi ke tadi yang pertama. Bahwa lu harus disurround sama orang-orang yang agility-nya tinggi juga. Persis. Karena susah sekali ketika saya aja ngaramin. Jangankan karyawan. Gue pernah karyawan ya. Ketika seorang karyawan dikelilingi sama orang-orang yang statis. Lu mau seperti apapun, teman di sana bukan menjadi bantuan paddling, tapi menjadi tembok penghalang tuh. Jadi tembok penghalang. Orang selevel gue, seorang CEO juga sama ternyata. Ketika gue di-surround sama orang-orang yang kaku, orang-orang yang cenderung lembam kali ya, orang-orang yang cenderung lembam, senang diam di tempatnya, CEO aja nggak bisa apa-apain, kecuali ganti orangnya. Enaknya CEO bisa gitu, ya udah ganti aja orangnya gitu. Nah. Tapi dia pun, berarti kalau kita dudukan posisi kita pas lagi jadi karyawan, gue tahu banget rasanya itu soalnya. Gue tahu rasanya. Berarti kita punya ability khusus ya. Kalau menurut saya, karyawan, lu jangan mau juga tinggal lalu menerima lu bekerja di sebuah tempat yang orang-orangnya agility-nya rendah dan lu posisinya tidak bisa mengubah itu. Kalau menurut gue, as a worker, choose other company. Jadi kita perlu mengidentifikasi orang-orang dengan beberapa ciri supaya kita punya agility mindset kita berkembang ya, pola pikir agility. Pertama, yang disebut sebagai orang-orang yang memang tadi jenengan sebutkan, disebut sebagai orang-orang yang terlihat memang adaptif. Orangnya nggak lembam, orangnya memang dia valuing, menghargai adanya keragaman dan perubahan, gitu ya. Bukan orang yang seringkali gini, ini paradoks orang sukses. Paradok orang sukses itu kadang-kadang merasa hanya jalannya dialah yang benar. Padahal bisa jadi jalan yang dia tempuh itu sudah nggak relevan untuk saat ini. Kebayang nggak? Gitu. Jadi atau tidak relevan untuk jalan yang sedang kamu tempuh sekarang. Ya kan? Gitu. Jadi kita ngelihat dari luar bisa ngeliat,
orang ini nggak bisa dikasih masukan. Padahal dia sebenarnya berpatokan pada kesuksesan yang dulu. Iya, dia teori yang dia kembangkan adalah teori yang hanya berbasis kepada pengalaman dia saja. Jadi cari orang yang memang adaptif. Artinya adaptif itu orang yang juga ciri orang adaptif itu kan tadi bersedia belajar. Iya. Ya kan? Jadi dia memang terus-menerus belajar. Belajar itu nggak hanya membaca buku kan. Belajar itu bisa dari dialog seperti ini. Ya ini sekarang aja aku juga belajar banyak dari dirimu kan. Nah yang kedua, ciri orang yang perlu kita dekati itu adalah orang-orang yang kolaboratif. Untung di Tors wajib kolaboratif. Kolaboratif karena kita tuh nggak bisa kalau supaya kita lincah, supaya kita bisa merespon dengan lebih tepat dengan perubahan, itu hanya dengan kekuatan kita sendiri. Iya, gimana aku melincah yang lain pada diem ngalangin. Betul, gitu ya? nggak bisa gitu. Jadi cari orang yang memang mindsetnya itu mindsetnya yang kolaboratif. Jadi adaptif, kemudian dia kolaboratif. Nah, terus yang ketiga, itu memang dia senang sekali berinovasi. Jadi, dan kita garis bawahi ya, senang inovasi itu bukan berarti lulusan sekolah film doang. Oh enggak. Inovasi itu kan tindakan dari gagasan kreatif ya. Ya, kan? betul, Jadi betul. Inovasi itu bukan hanya sekedar berbeda. Benar. Inovasi juga mengukur manfaat dan segala macam. Dan kita bisa berinovasi dengan dari manapun gitu ya. Bukan hanya orang yang sekolahnya di sekolahmu gitu kan ya. Gitu. Jadi menurut saya adaptif, orang-orang yang kolaboratif, orang-orang yang inovatif. Dia mencintai inovasi. Dia nggak hanya puas dengan yang ada saat ini. Dia nggak puas hanya dengan yang sudah dicapai sekarang ini. Dia akan selalu mikir, saya mau bikin apa lagi ya? Kebayang nggak Om? Gitu. Dan itu orang yang memang perlu kita dekati supaya kita itu terus-menerus agile. Dan yang nggak kalah pentingnya ini nih menariknya. Orang yang memang juga fokusnya kepada eksekusi. Nggak ngomong doang. Jangan cuma wacana gitu loh. Gitu. Tapi memang gue kayak kenal nih. Banyak yang gini. Execute gitu. Karena banyak sekali gagasan-gagasan besar itu hanya berhenti jadi gagasan ketika dia tidak punya kecerdasan atau komitmen to execute gitu loh. Nah, ini nih menurut saya minimal orang yang tadi yang kita kalau dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Dalam konteks dunia yang berubah-berubah ini ya, untuk kita pekerja-pekerja gitu ya. Kayaknya ini penting nih, tadi yang diobrolin tadi itu penting, karena gini, tidak ada tempat yang aman sekarang kan? Ya, nggak ada. Security itu susah. Opportunity yang ada gitu kan. Artinya ketika mencari pekerjaan, lu cari opportunity. Karena security tidak akan diberikan even di perusahaan-perusahaan gede. Perusahaan-perusahaan gede berapa banyak yang sekarang layoff karyawan? Gitu kan? Segede Unilever juga sama aja sekarang sih layoff karyawan gitu loh. Segede Intel, persis. Itu layoff karyawan. Artinya dia harus pintar mencari, bukan lagi perusahaan gede nih yang gue cari, berarti gitu kan? Berarti dia harus mencari orang-orang, sebuah perusahaan yang isi di dalamnya tadi apa aja? Adaptif, kolaboratif, inovatif, dan execution oriented gitu ya. Execution oriented. Lu cari yang seperti itu, gabung di situ. Karena gabung di situ artinya si perusahaannya juga akan survive. Iya. Gitu kan? Betul. Kalau lu cari yang gede, cari yang ini, sorry man, stability udah nggak ada. Sekarang pabrik gede tutup. 100.000 orang bisa di layoff. Bahkan hanya mungkin satu policy ya. Satu policy doang ya? Iya, satu policy dari orang yang punya kekuasaan. Seperti Donald Trump. Ya nggak? Benar. Dan ketika kita juga menjadi orang yang seperti itu, kebayang nggak? Ketika kita jadi orang yang adaptif, kita itu akan sebenarnya akan menjadi merasa secure karena kita ngerasa kita punya banyak opportunity. Oh, itu juga sebabnya kenapa ya sekarang kita lebih cenderung senang sekali mencari karyawan direferensikan oleh karyawan lagi. Persis. Dia punya kecenderungan memilih orang yang kreatif juga, adaptif juga gitu ya, sehingga memperkaya pool of talent di sini, di Torsnya itu orang-orangnya jadi kayak gitu. Betul. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya itu adalah budaya yang tadi. Iya. Dan tadi itu kalau saya nggak tahu dirimu punya pengalaman ya sebagai orang yang mengelola perusahaan lebih besar dibandingkan perusahaan yang saya kelola. Yang tidak mudah itu adalah bagaimana pada saat kan tadi ya. Ketika kita ngomong agility itu kan balance antara stability dan flexibility. Betul. Nah,
yang tidak mudah itu adalah as a CEO, mungkin dirimu bisa cerita ya. Kita itu tuh bikin kompas, bukan hanya ngasih taktik, strategi yang sebenarnya itu sesuatu yang bisa berubah-ubah kan. Tapi kompasnya kan harus ada ya. Betul. Jadi mungkin bukan itinerary yang sangat kaku, ya, bukan kata dia kanan kiri gitu ya. Tetapi kompasnya kan harus clear. Nah, kita tuh juga kalau saya nanti dirimu saya pikir penting juga ngomong dalam perspektif organisasi ya, dalam perspektif perusahaan. Tapi bagi kita sebagai individu, kita juga harus punya kompas loh. Betul. Jadi kita harus bertanya sebenarnya makna bekerja itu untuk apa, ya kan? Karena ketika makna kita dapetin kompas untuk hidup kita, maka kemudian kita pun juga akan terus-menerus tadi beradaptasi. Kita akan terus-menerus membuat diri kita dalam tanda kutip punya modal untuk bisa stabil. Kalau kita punya banyak sekali resources, ya. Dan kemudian itu yang bikin kita stabil, ya kan? Kalau resources kita banyak, gitu ya. Kita ketika ada perubahan kita punya banyak choice, kita punya banyak pilihan, gitu ya. Betul. Terus kemudian kalau terus-menerus kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam orang, dan kalau bisa kolaborasinya itu bukan kolaborasi yang kita pilih yang sesama dengan kita aja. Kebayang nggak? Karena lebih, misalnya contoh ini, jenengan hanya berkolaborasi dengan pebisnis ya, pengusaha misalnya. Enggak, karena bisa jadi Anda perlu berkolaborasi dengan akademisi, perlu berkolaborasi dengan orang pemerintahan, saya nggak tahu ya. Artinya kolaborasi itu sesuatu yang kita pikirkan tiap orang tuh pasti punya values. Karena yang terpenting dalam agility ini adalah bagaimana itu kita value creation fokusnya. Benar. Ketika kita masih terus-menerus mampu menghadirkan values, orang akan nyari kita kok. Betul. Dan memang ngobrolin tadi ya pengalaman di bisnis ya. Pengalaman di bisnis itu gini. Jadi jangan takut untuk menciptakan sebuah culture yang memang berbeda. Berbeda aja. Kadang-kadang ekstrim berbeda loh. Karena di dunia yang sekarang kalau ada polar kiri sama polar kanan, yang di tengah nggak kelihatan. Diferensiasinya nggak kelihatan. Kita udah cukup lama, Mas. Kita udah cukup lama ingin berusaha bisnis itu nggak boleh dipisahkan dari ibadah kita. Dan kita sampai nanya gitu di lamaran pekerjaan, kalau kamu Muslim, kamu masih meninggalkan sholat 5 waktu apa enggak? Nanya gitu berani gitu ke orang yang Muslim. Kalau bukan, ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Kita juga nerima orang yang agama lain. Tapi kalau Muslim, kita tanya itu. Misalnya gitu. Itu kan bagi beberapa orang yang ekstrim. Ada orang yang sampai komplain ke saya, itu urusan pribadi. Kenapa lu tanya-tanya? Ini perusahaan juga perusahaan pribadi sih. Kenapa begitu? Tapi awal-awal saya sempat ragu, Mas. Kalau saya nanya kayak gini, malah orang menjauhi kita apa enggak ya? Oh ternyata ada yang menjauh, ada yang mendekat. Gitu loh. Jadi ketika kita berani, bukan berarti jadi ekstremis, tapi ekstrim berbeda. Ekstrim berbeda seperti itu. Ada orang-orang jagoan dari perusahaan-perusahaan jagoan pindah ke kita, alasannya sederhana. Gue pengen kalau lagi meeting ada azan, gue boleh sholat. Dan orang ini susah didapat. Tapi dia pindah ke sini karena value itu. Ketika kita create sebuah value seperti itu jadi kompas. Jadi kompas. Yang datang adalah orang-orang yang tahu kompasnya ke arah sana. Dan itu untung banget untuk kita. Karena ketika kita juga tahu apa yang kita cari, diombang-ambingkan oleh banyak perubahan, dihantam oleh beberapa hal gitu ya. Kita tahu kok yang saya cari ini gitu kan. Yang saya perjuangkan tuh ini. Nah, yang penting kalau kita dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, salah satu yang perlu kita tanyakan, ini dalam konteks sebagai pribadi ya. Bukan konteksnya perusahaan. Kita selalu perlu bertanya, sebenarnya apa sih yang kita perjuangkan? Nah, kalau yang kita perjuangkan itu sesuatu yang lebih besar dibandingkan diri kita akan mengeluarkan effort yang juga lebih besar dibandingkan apa yang kita punya. Jadi kalau kita memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, maka kita akan mengeluarkan sumber daya
yang bisa jadi lebih besar daripada yang kita punya sekarang. Thank you Mas, kalau kamu orangnya kayak gitu ngelamar ke Tors ya. Iya, karena ketika dia berpikir bahwa saya itu hadirnya itu adalah value creation, itu juga akan menarik values kok. Misalnya, saya nggak tahu dulu kenapa dirimu memilih saya sebagai teman belajar juga ya. Kan orang pintar juga banyak ya. Gitu ya. Ya benar kan ya? Benar. Orang pintar kan juga banyak gitu. Orang pintar juga banyak gitu. Ketika kita membangun bahwa kita itu menghadirkan values gitu, sebenarnya mungkin kita dengan berbagai macam perubahan, kita tetap akan perlu dicari. Kita akan dicari orang karena kita tahu betul gitu. Saya milih teman-teman di Partner King karena teman belajar. Oke. Waktu itu ngobrol sama Mas Andi juga. Iya. Mas Andi bilang, bagi kita semua teman belajar. Iya. Dan kita pikir pada saat itu kan ketika ngobrol saya ngeliat kita punya masalah di dalam. Iya. Solusinya nggak boleh gue, nggak boleh lu. Iya, betul. Solusinya adalah teman-teman. Iya. Jadi teman-teman yang lain mesti belajar, dan waktu itu prosesnya kita kan belajar semua ya. Gue ingat gitu ya. Jadi ya memang ya tadi balikin ke sini sebenarnya tadi kembali, kompas itu penting. Kompas itu penting. Lu ciptakan kompas, arahnya ke sana, orang-orang yang mau ke sana akan bergabung. Iya. Begitu kan? Iya. Secara organisasi ya? Iya, kalau di buku yang kamu sering baca kan Finding Your True North. True North, betul. Iya kan? Atau Find Your Why gitu. Find Your Why kalau kata Simon Sinek. Simon Sinek begitu kan? Jadi teman-teman kebayang lah ya, untuk teman-teman dunia ini akan begini dan kita baru di depannya kayaknya. Ini baru di depannya. Kita ada di depan sebuah masa di mana segala sesuatu akan selalu berubah. Makhluk yang bisa hidup adalah makhluk yang makan perubahan. You feed on change. Kalau kita kumpulkan orang-orang yang seperti itu, being in the same boat, berada di kapal yang sama bersama orang agilitas ini, sebenarnya kalaupun kamu sedang bingung, tinggal bertanya tadi kan? Betul, persis. Tinggal bertanya, karena semua orang di sana akan mendiskusikan hal yang sama. Persis. North-nya mana? Kiblatnya mau kemana, ikutin itu tuh arahnya mau kemana gitu. Jadi you don't have to worry. Kalau lu lagi bingung, berada aja di kapal yang kurang lebih sama. Kita ketemu sama orang-orang yang memperjuangkan hal yang sama. Thank you.